Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumil fid wa rajulin salisin istaghfara alaihi asyaiton. Ngajengaken sebagian menerangkan pembagian saking Imam Ghazali yang tiang sing golek ilmu dibagi enek loro, enek telu. Sing pun kaping setunggal wong sing golek ilmune iku ya pancen lillahi ta'ala. Sing slamet jelas slamete. Akhire teng mriku wis gak usah dibahas, mergo wis jelas dadi wong slamet. Nomor loro minal makhturin wong sing masih mengkhawatirkan, orang yang terlalu berani, terlalu kendel. Dia tahu apa yang diperbuat salah, tapi masih saja dia itu melakukannya. Akhirnya untuk bagaimana nasibnya itu kalau masih atilah Gusti Allah. Kalau sampai dia tidak bertaubat, kedisian mantine yo karena Gusti Allah piye ngapura apa ora. Itu orang yang mengkhawatirkan. Itu kebanyakan daripada kita semacam itu. Kadang kita tahu apa yang kita kerjakan itu salah, tapi kita masih tetap melaksanakan. Kita dengan ilmu yang telah kita dapat, kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang berdosa. Jelas kalau ghibah ngrasani itu jelas haramnya. Tapi kita kadang ya masih santai enjoy untuk ghibah, untuk ngerasani Pak Ate itu biasa. Atau dia tahu amaliyah yang dia kerjakan itu salah, masih ada keliru, tapi kita masih tetap santai mengerjakannya. Itu juga orang yang makhdurin, orang yang masih mengkhawatirkan keadaannya. Dan belum taubat apa orang. Yang paling parah yang nomor 3, warajulin lan wong lanang salisen kang kaping 3 istaghwadzakan ngalahaken, menguasai ali ngatasi rajul sapa setan. Dia telah dikuasai oleh setan. Semuanya, pemikiran dan lain sebagainya itu sudah dikalahkan oleh setan, dikuasai. Mergo dikuasai akhire fatakhalda mengko ndadekne sapa rajul ilmu ing ilmune rajul dari atan ing dadi lantaran ila takasuri maring akeh-akehan bil mali kelawan bondo. Dia jadikan ilmunya itu sebagai perantara dia untuk apa? Mengumpulkan harta. Dia gunakan ilmu yang dia peroleh dengan tujuan hanya untuk mengumpulkan harta saja. Enggak ada tujuan akhirat sama sekali. Dan enggak ada rasa bersalah. Kalau yang nomor 2 kan ada rasa bersalah, masih artinya ada harapan untuk bisa taubat. Ini orang berbuat buruk tapi tidak merasa bersalah sama sekali, tetap santai. Dia berbuat kejahatan tapi tetap santai. Wa tafakhurilan kemelinti biljai kelawan pangkat. Dia merasa punya jabatan, akhirnya seenaknya saja memerintah orang, ya seenaknya saja. Gak ada tepos liro. Dia tidak punya tepos liro kepada orang lain. Tafakhur biljah, dan tidak merasa bagaimana dengan nasib orang lain yang dengan derajat pangkatnya ada sombong kemelinti. Wa ta'azuzilan anggak bikasratil atbaikan akai bolone akeh kemelinti, koncone akeh jutaan. Pengikut saya itu banyak, akhirnya kemelinti gaya. Ini menenggelamkan keilmuannya, sudah tenggelamkan semua. Dia sudah dikuasai oleh setan. Dan ini macamnya juga banyak. Orang semacam ini sangat sulit untuk disembuhkan. Apalagi zaman sekarang sudah banyak orang yang model semacam ini. Dia memang gunakan ilmunya hanya untuk mengeruk harta saja. Dia gunakan ilmunya hanya untuk mencari popularitas, golek bola sing akeh, bikin kejutan-kejutan, bikin fatwa-fatwa yang aneh. Karena dia punya keahlian bicara, dia punya keahlian bidang keilmuan, tapi tidak digunakan untuk akhirat, hanya untuk mengeruk harta, untuk mencari pengikut, hanya untuk
mengejar jabatan, hanya untuk mencari istri dan sebagainya. Itu juga dunia juga sama. Jadi dengan ilmunya kemelinti, aku ki wah mondok suwe, golek bojo gampang lah. Dirayu aku mondok suwe yuk, aja panik karo aku ya. Jadi kemelinti dengan keilmuannya, merasa dia itu sudah orang hebat. Yang seenaknya dengan orang lain. Ini bahaya, orang semacam ini sangat bahaya. Sangat bahaya sekali. Lebih bahaya daripada virus corona. Kalau virus corona itu kan membunuh. Ya kalau nyawa mati ya sudah selesai. Tapi kalau ini membunuh tapi membuat orang itu tersesat selamanya. Ini bahaya banget. Penyakit orang yang terkena penyakit semacam sangat membahayakan. Yadkhulu mlebu bi ilmihi kelawan ilmune rajul apa kulumat salin sekabehane perkara kang nggon manjing rojaan krana ngarep-arep kayak yen to iso nekani sapa wong, iso memperoleh sapa wong minat dunya saking dunya wataro ing butuhe wong. Dia itu akhirnya semua lini, semua peluang itu bisa dia peroleh hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu tadi, karena dia sudah punya keahlian, punya modal, dan modalnya itu kalau digunakan untuk apa saja bisa. Nah, akhirnya karena merasa semacam itu, karena sudah dikuasai oleh setan tadi, dia itu gunakan potensi yang ada, kesempatan yang ada, semua peluang-peluang yang ada itu hanya untuk mengeruk harta, untuk memperoleh popularitas dan lain sebagainya. Penyakit zaman akhir. Wa wa tai rajul ma'adzalika satene mengkono-mengkono istaghfara ali setan. Fatakhadha ilmu dari atai latakasur iku yudmiru nyimpen delikne sapa rajul fi nafsi dan atine rajul yen ana ing temen rajul indah Gusti Allah bimakanatin ana derajat ana pangkat itisamihi kana macae rajul bisimatil ulama kelawan jeneng ulama. Baru bahaya lagi dengan keadaannya semacam itu, dia itu merasa punya kedudukan di sisi Allah karena merasa dia itu sudah diberi gelar ulama. Orang memanggil dia kiai, orang sudah memanggil dia dengan panggilan ustaz, orang sudah memanggil dia dengan panggilan kehormatan yang lainnya. Sehingga dia merasa wong aku ae diajeni wong nang dunya kaya ngene. Berarti aku ya punya kedudukan di sisi Gusti Allah. Berarti apa sing tak lakoni iki wis bener. Akhirnya enggak merasa bersalah sama sekali. Karena wis kaya-kaya wis bener lah, apa sing tak lakoni segene salah. Mungkin aku yo panggah santai ae. Aku nglumpukne duit yo gampang. Aku golek bola yo gampang, wong tak omongi yo manut kabeh. Iki berarti aku yo pertondo, aku yo mendapat derajat di sisi Gusti Allah. Berarti apa sing tak lakoni wis gak enek salahe iki. Aku nglakoni kaya ngene mesti bener e, wujute kaya ngene. Wa tarasumi hilan macae lan bentuke rajul birusumi kelan bentuke ulama fi zayin dalem pacaane wal mantik lan gunemane macae gunemane kaya kiai tenanan lah. Ya serbanan ya tetang teting nggawa jubah ngalor ngidul serbanan nyetan ngulon mluwinti celuk kiai celuk ustad. Apa omongane digugu wong, omongane ya penak, nek pidato niku wah orang-orang itu terkesan semuanya. Ngrungokne tenan. Muanut kabeh. Akhirnya setan masuk ke dalam hatinya, delok entuk wong-wong manut kabeh. Yo ngurmati kamu kabeh, cium tangan kamu semua. Berarti kamu itu punya kedudukan, dan yang mendapat kedudukan semacam itu pasti adalah orang benar. Pasti ilmu yang kamu kerjakan itu pasti sudah benar. Apa yang kau kerjakan sudah direstui oleh Gusti Allah. Buktinya kamu mendapat kedudukan di dunia.
Nah, kedudukan duniamu ini gambaran nanti kedudukan kamu di akhirat. Itu bisikannya setan. Akhirnya yo panggah terus angel marine. Ma'ataka lebih serta wulak-walike rajul ala dunia ing atase dunya dhahiran ing dalem dhahire wa batinan batine padahal dhek niku dhahir batin nggur mulak-mulak dunya tok. Hitunge rono pira iki? Ongkose pira sangune iki, Bang. Rono oleh sangu apa ora? Anglope pira? Target iki kabeh. Dadi pola karoan hitungane genah. Fadha mangko ta iklar rajul iku minal halikin, setengah saking wong kang rusak kabeh. Wa minal khamqa lan saking wong kang bodho. Al maghrurina kang kabujuk kabeh. Widir roja'u kana utawi pangarep-ngarep iku mungkotun kang kapegot antaubatihi saking taubate wong libani saking taubate rajul lidoni kana penyen rajul ana utawi rajul iku minal muhsinin setengah saking wong kang age bagus kabeh karena sudah terputus harapan dia itu bisa diharapkan taubatnya karena sudah merasa dirinya adalah orang yang benar. Itu bahaya. Orang kalau sudah merasa benar dengan tindakannya itu mau dikandani kaya apa ya angel. Padahal jelas salah apa yang diperbuatnya. Sekarang kan sudah banyak orang semacam itu. Jelas tafsirannya keliru jelas. Nama yaksallahu min ibadihil ulama ngono dikandani ora kena penggang engker. Malah ngenteni apa elek wae tinggi streamingan barang. Tak tukune HP iki. Tuku sak wong-wonge. Bahaya. Karena sudah merasa itu, merasa benar, merasa punya banyak pengikut, merasa punya kedudukan, merasa hartanya sudah banyak sebagainya, didukung oleh orang banyak. Makanya kalau dinakni yus angel. Atau karena dalam pemikiran yang dalam kehidupan sehari-hari umpamanya, kalau orang sudah merasa benar dengan tindakannya, meskipun itu salah, itu diingatkan juga angel. Wong itu SD penemu nisbate wong rumah tangga. Aki wong lanang kuwasa nggone wong wedok. Lelaki itu adalah pemimpin keluarga. Namanya pemimpin itu berhak bertindak apa saja. Dia punya ilmu juga. Yang namanya istri harus taat kepada suami. Akhirnya setan masuk dibujuki. Iki bojomu nagak ngono kowe berarti wis bojo. Berarti istri yang sudah tidak taat. Kalau istri tidak taat harus dipukul. Akhirnya karena pemahamannya semacam itu, akhirnya ya tergoda oleh setan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak benar. Jelas itu adalah perbuatan yang keliru. Itu karena apa? Karena dia merasa punya ilmu tadi, dan ilmu yang dia tahu itu sudah dikuasai oleh setan. Setan dalil, didalili karo setan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ku setan sing dalil nang atine wong. Tak bisiki niku setane umpamane. Tak bisiki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi menguasai wanita. Jadi lelaki itu bertanggung jawab dan bebas berbuat apapun kepada wanita. Itu bahaya kalau sudah semacam itu bahaya. Akhirnya tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga pun juga terjadi semacam itu. Karena berawal dari rumangsanya seorang lelaki, seorang suami punya hak menguasai terhadap istrinya. Itu bahaya. Padahal kalau dia mau cara gelem angan-angan titik dan belum ngaji saitik, ngeling-ngeling ngaji ninah, itu ternyata angan-angannya semua adalah betul-betul angan-angan yang tidak benar. Yang namanya rumah tangga ini mumpung akeh undangan arep mantenan, sekaligus pesan untuk anggota Muntas yang mau menikah atau yang sudah menikah atau yang ingin menikah atau ada harapan untuk menikah. Bahwasanya kehidupan rumah tangga itu yang terpenting adalah untuk saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya. Harus merasa bahwa tanggung jawab orang beribadah, kalau dalam budaya yang awal kemarin kan seseorang dituntut untuk mengerjakan haknya.
tidak dituntut untuk orang lain agar memenuhi hak-haknya. Sing penting apa sing dadi kewajibanmu lakonono. Dene wong liya arep nglakoni kewajiban sing dadi hakmu kuwi rasa mbok reken. Enakane ngono kuwi. Dalam nisbatan rumah tangga, seorang suami itu harus wajib mengerjakan apa kewajiban suami, menghidupi istrinya, mencukupi kebutuhan istrinya, menjaga keluarganya, mendidik keluarganya, menjaga supaya utuh keluarganya. Itu kewajiban suami. Kewajiban istri ya taat, manut kepada suaminya. Tapi seorang suami tidak berhak. Yang penting suami itu harus mengerjakan haknya. Dini istri nanti berbuat sesuai dengan kewajiban untuk dirimu, itu jangan kamu angankan, jangan kamu masalahkan. Nisbatnya kalau orang sudah cinta, awake dhewe nyak ngibadah dhateng Gusti Allah, nglakoni salat dadi kewajiban dhewe, iku rasa ngarep-ngarep ganjaran, rasa mengharapkan pahala. Bila kita sudah mengerjakan kewajiban, jangan mengharapkan pahala. Itu namanya sudah cinta yang sebetulnya. Kalau kita cinta sama istri, kita sudah apa kewajiban kita kepada istri kita kerjakan. Nanti istri mau mengerjakan apa yang menjadi tugas dia itu sudah enggak kita pikirkan. Jadi bojoku wis gak mikir aku, penting aku bukti cintaku kepada istri. Sama seperti kita dalam beribadah, kita juga begitu. Kalau kita sudah betul-betul cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, kita enggak mengharapkan apa-apa. Yang penting kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Malah merasa kita masih salah, merasa bahwa kita masih kurang dalam mengerjakan kewajiban kita. Itu masalah-masalah rumah tangga. Karena diaku atau tidak sering, dan beberapa teman itu istilahnya itu curhat masalah rumah tangganya. Rumah tanggaku ngaten piye iki? Aku ngene iki piye? Ada laporan dari orang lain, ini bagaimana ini? Ini kan saya tuh di Facebook kan familiar gitu. Di Facebook itu pengikut saya sudah 18.000 lebih, hampir 19.000. 18.900. Sehingga kan banyak ini anak Lirboyo Pak, ada laporan begini, rumah tangganya begini. Itu ada sering anak mana itu. Terus saya kejar lah identitasnya, ketemu bocah dhewe kok. Nah itu ternyata banyak semacam kejadian di rumah tangga yang semacam itu, karena merasa dirinya adalah laki, berhak mengatur istrinya, berhak mengatur rumah tangganya, akhirnya berbuat seenaknya kepada istrinya, berbuat seenaknya kepada anak-anaknya. Padahal katanya cinta sama istri. Saya tanya, kamu cinta istri kamu enggak? Cinta banget. Kalau kamu cinta banget, ya jangan mengharapkan apa-apa dari dia. Kamu kerjakan apa saja kewajibanmu. Nanti entah dia bagaimana, itu sudah bukan tanggung jawab. Itu bukti cinta. Itu bukti cinta dan bukti bahwa pengabdian kita kepada, merasa itulah kewajiban kita. Karena kalau sudah merasa apa yang dikerjakan itu benar, tidak merasa apa yang dikerjakan itu salah, akhirnya ya sulit dia itu untuk disembuhkan. Seperti bentuk lelaki yang ketiga ini tadi. Dia termasuk sudah terputus. Semoga sajalah kita dihindarkan dari macam lelaki yang ketiga ini. Dia itu hanya dengan ilmunya dia gunakan hanya untuk mengumpulkan harta, dengan ilmunya dia itu hanya gunakan untuk mencari popularitas, dengan ilmunya dia hanya gunakan untuk mencari jabatan. Golek jabatan nggur pingin dadi, nggur pingin nyalek. Harus nyalek. Dia punya program tahun depan pemilu akan datang, saya mau nyalek lah. Sekarang saya mau cari pengikut dulu. Ngaji rono, ngaji rene, ngaji rono. Dia ngaji itu paling tujuannya golek apa? Golek pengikut saja. Kan yo model-model wong zaman saiki ngono. Semoga saja kita semua dihindarkan dari semacam itu, dan kita kuatkan lagi lah ikatan kita dengan pondok pesantren. Seperti
meme-nya Pak Fakih itu loh ya. Didiklah keluargamu, anakmu, keluargamu dan masyarakatmu dengan pendidikan ala pesantren. Itu jos itu. Ta'ayasu auladakum. Mustami'akum bimahat al-islamiyah, bitarbiyah al-mahat al-islamiyah. Itu intinya. Semoga saja kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan momentum reuni yang akan datang ini adalah momentum yang tidak boleh kita apa namanya? Kita lepaskan. Ini harus kita raih, harus kita berusaha bagaimana kita bisa hadir nanti di reuni yang akan datang, karena disitulah waktu kita untuk mengikatkan diri kita dengan para kiai kita, dengan para masyayikh kita, dengan para guru-guru kita, supaya selama ini kita berpisah yang lama, mungkin banyak hal yang ternyata kita berani dengan para kiai kita, berani dengan para guru-guru kita, banyak amaliyah kita yang sudah melenceng dari amaliyah jalur yang ditempuh oleh guru-guru kita, yang ditempuh oleh para masyayikh kita. Ini makanya dalam kesempatan ini saya ajak juga seluruh rekan-rekan Muntazir yang ikut bersama kita tamat 2014, meskipun hanya 1 hari sekolah bersama kita, karena ada sesuatu sehingga tidak bersama kita selanjutnya. Ini kami ajak untuk bersama-sama nanti hadir di reuni akbar dan juga ngobrol bareng, ngaji bareng dengan teman-teman Mumtaz 2014. Semoga saja kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan sehingga kita bisa berkumpul nanti pada acara reuni bersama Mumtaz 2014. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya alhamdulillah.